Kabar bahagia bagi teman-teman guru ataupun tenaga honorer untuk mengikuti P3K atau rekrutmen dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas tentang penjadwalan untuk pelaksanaan seleksi P3K khususnya untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan nomor 349/P/2022. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai hal tersebut, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak Ibu yang saat ini sudah honor dan datanya sudah terdata di Dapodik, atau Bapak Ibu yang kemarin itu mengikuti PPG Prajabatan, atau bagi Bapak Ibu yang kemarin terdata sebagai THK 2 berdasarkan informasi yang dimuat dengan nomor 349/P/2022 yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia pertanggal 14 September tahun 2022. Di sini disebutkan beberapa hal mengenai penjadwalan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022, dimana seperti yang saya jelaskan pada video-video sebelumnya atau berdasarkan informasi pada lini masa disampaikan bahwasanya untuk seleksi P3K guru tahun 2022 itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Pada video ini saya akan membahas mengenai seleksi atau jadwal pelaksanaan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022. Jadi berdasarkan surat keputusan ini, teman-teman nantinya bisa mengetahui persyaratan lengkap berikut dokumen yang harus disiapkan. Berikut yang masuk kategori atau pelamar 1, pelamar prioritas, ataupun pelamar umum. Nanti teman-teman bisa membaca di sini. Saya berikan gambaran bahwasanya bagi teman-teman yang masuk di Dapodik kurang dari 3 tahun, ini masuk di pelamar umum, yaitu nanti akan mengikuti seleksi P3K dengan sistem CET ANBK. Dan ada teman-teman yang masuk di kategori pelamar umum, itu ialah yang lulus dari program pendidikan profesi guru yang belum masuk di Dapodik. Nah, ada juga pelamar prioritas, itu ada dibagi menjadi pelamar prioritas THK 2, pelamar prioritas bagi guru non-ASN yang kemarin sudah PG di tahun 2021, atau bagi teman-teman yang kemarin sudah mengikuti seleksi P3K namun belum PG, dan ada juga pelamar prioritas, itu bagi teman-teman yang sudah masuk Dapodik lebih dari 3 tahun. Nah, untuk hal itu nanti saya sertakan link deskripsi mengenai penjelasan hal tersebut sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Untuk kesempatan ini saya akan menunjukkan penjadwalan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022. Maka dari itu silahkan teman-teman semuanya siapkan waktu yang masih ada ini untuk persiapan mengikuti P3K guru. Nah, di sini saya akan tunjukkan untuk kategori prioritas sehingga nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Teman-teman masuk di prioritas 1, prioritas 2, ataupun pelamar umum. Oke, sebentar saya cari. Di sini ada kategori pelamar ya teman-teman. Pelamar prioritas ini dibagi menjadi prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Dengan ketentuan pelamar prioritas 1 ini dibagi menjadi beberapa kategori. Ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan kategori 4 bagi Bapak Ibu guru yang mempunyai nilai ambang batas pada seleksi P3K guru jabatan fungsional tahun 2021. Pelamar prioritas 2 itu merupakan THK 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 dalam pelamar prioritas 1. Artinya prioritas 2 ini bagi teman-teman yang masuk di THK tetapi belum PG maksud saya. Nah, sedangkan pelamar prioritas 3 ini ditempati oleh guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru yang PG ya, mengikuti seleksi P3K kemarin yang tidak PG dan aktif mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik.
Nah, untuk kategori kedua, yaitu pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru dan di Kemendikbudristek dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi ini ya teman-teman informasinya mengenai kategori pelamar. Mungkin dari sini teman-teman nanti bisa menyiapkan bahwasanya apakah teman-teman masuk di pelamar prioritas atau masuk di pelamar umum. Jadi untuk persyaratannya teman-teman semuanya, untuk persyaratan pelamar ini warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran. Tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan, tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana S1 atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, surat keterangan berkelakuan baik atau SKCK, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi selain yang memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar disabilitas, ada beberapa persyaratan yang harus disertakan seperti melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit, menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari. Nah, di situ teman-teman semuanya kategori pelamar di sini selanjutnya sesuai dengan judul yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya untuk penjadwalan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 nanti akan dilakukan yang namanya seleksi administrasi atau pelamaran, yaitu di September sampai dengan Oktober tahun 2022. Seleksi administrasi Oktober 2022, pengumuman hasil seleksi Oktober, masa sanggah juga bulan Oktober, pengumuman hasil sanggah Oktober, penempatan bagi pelamar prioritas 1 Oktober, pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 ini juga Oktober. Pengumuman hasil seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan 3 Oktober, masa sanggah pelamar prioritas 2 dan 3 November. Pengumuman hasil sanggah seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan 3 November. Pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar umur November. Pengumuman hasil seleksi kompetensi bagi pelamar umum Desember, masa sanggah dan jawab sanggah Desember. Dan pengumuman hasil sanggah seleksi kompetensi bagi pelamar umum yaitu Desember. Nah, inilah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai penjadwalan pelaksanaan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Jadi dari sini nanti teman-teman bisa menyiapkan bahwasanya nanti insya Allah akan dibuka di akhir bulan September untuk formasi yang akan dibuka pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru yang nantinya akan dilanjutkan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.